Manja sama Allah itu baik. Ngeluh terus, minta terus sama Allah. Allah suka hambanya yang tamak dengan rahmat Allah. Allah membalas dengan banyak hal. Dan Allah itu kalau membalas tidak pernah pas-pasan. Pasti Allah mengatakan bighairi hisab. Enggak ada perhitungannya kalau Allah sudah balas. Justru kalau ada sudah solusi dari Allah, makin dekat sama Allah. Jangan sudah dikasih lupa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita ucapkan kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang penuh dengan berkah kepada Zat yang Maha Suci, Maha Mulia dan Maha Berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan semua yang di langit, yang di bumi dan di kedalaman lautan. Dan Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat sederhana dan penuh dengan berkah. Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita yang penuh dengan penghargaan dan cinta serta rasa rindu kepada manusia terbaik yang telah diperintahkan oleh Allah memang untuk dicontohi hidupnya dan dijadikan sebagai suri tauladan, serta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat secara langsung kepada manusia terbaik ini bersama dengan malaikatnya dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar itu adalah menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar semampunya, sesuai dengan syariat Allah. Jadi harus dihubungkan dengan potongan definisi terakhir itu tadi, sesuai dengan syariat Allah. Menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar semampunya sesuai dengan syariat Allah. Misal, seseorang di antara kita bangun di pagi hari, flu, sakit misalnya, demam. Maka ini takdir Allah. Bagaimana caranya supaya dia sabar? Dia terima dulu itu. Oh, Allah sedang menguji saya dengan penyakit ini misalnya. Kemudian langkah kedua, ikhtiar. Cari jalan keluar semampunya. Minum obat, ke dokter, minum air hangat. Ya, semampunya. Lalu sesuai dengan syariat Allah. Enggak boleh kita berobat dengan hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang Ia haramkan. Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang Ia haramkan. Itu contoh daripada aplikasi definisi sabar tadi. Seseorang meninggal, orang yang kita cintai misalnya meninggal, maka sabar. Terima itu sebagai keputusan dari Allah. Kemudian ikhtiar semampunya. Urus jenazahnya, doakan, sedekah buat dia. Karena itu yang diperintahkan sesuai dengan syariat Allah. Dan tidak boleh kita melanggar. Jangan niyaha misalnya. Niyaha itu teriak-teriak, doain keburukan buat diri kita sendiri. Kenapa dia yang mati, kenapa bukan saya? Misal. Atau dia mengatakan kenapa dia mati, Allah nggak adil, naudzubillah. Ya. Ini semua tidak boleh. Jadi ikhtiarnya harus sesuai dengan syariat Allah. Ini kurang lebih definisi daripada sabar. Dan sabar ini adalah salah satu perangkat di dalam agama Islam yang sangat ampuh dan kuat untuk digunakan dalam roda kehidupan di muka bumi ini. Tentu ada banyak ya. Perangkat-perangkat yang Allah siapkan, tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah, sabar, yakin, ikhlas, banyak. Tapi kita sedang membahas bab sabar ini. Dalilnya, kalau Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah memerintahkan kita untuk bersabar, yang pertama adalah surah Al-Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Al-ayah. Tentu ada lanjutan ayat ini, tapi saksi bahasan diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah sampai di sini. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Jangan hanya sabar di hari pertama, sabar sampai akhir. Karena semua cobaan yang datang yang membutuhkan perangkat sabar ini ada nilai pahalanya.
Makin seseorang itu kuat, menguatkan jiwanya, meyakini tentang janji-janji Allah kepada orang-orang beriman, pasti akan diberikan jalan keluar dari hidupnya. Fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, pasti di setiap kesulitan ada kemudahan. Yang penting sesuai dengan hukum Allah, pasti akan dikasih jalan keluar. Maka tentu saja dia akan tenang di sini. Dia kuatkan kesabarannya. Jadi perhatikan lafaz dari Allah yang Maha Suci, dan ini kekal ditilawakan sampai hari kiamat oleh orang beriman. Bukan cuma sabar, tapi kuatkan kesabaran. Artinya komitmen, istiqamah dengan sabar itu. Dan tentu teman-teman sekalian, setiap ada masalah yang datang, ada hadis lain yang berbunyi innamas sadmatu fil ula. Sesungguhnya beratnya cobaan itu di awalnya saja. Misal pertama kematian, pada saat itu saja sebenarnya. Kalau berlalu hari-hari makin ringan. Semestinya berarti kita makin berlalu hari makin bisa melaluinya. Bukan malah hari pertama, hari kedua sabar, tenang, diam. Kemudian di hari seminggu kemudian, sebulan kemudian baru berkeluh kesah kepada teman-temannya. Ini tidak tepat, karena yang sebenarnya menyakitkan di hari pertama itu. Hari-hari selanjutnya sudah lebih ringan. Makanya Nabi SAW mengatakan tadi, innamas sadmatu fil ula. Sesungguhnya beratnya cobaan itu di awalnya saja. Selebihnya sudah mudah. Hari pertama kematian, hari pertama hilangnya barang. Kalau sudah berlalu waktu, selesai. Enggak ada masalah. Ayat yang lain, surah Al-Baqarah 155. Namun sebelum saya baca surah ini, tentu ada hal yang harus difahami. Ada namanya ujian, cobaan, dan ini datangnya secara individu. Bahasa Indonesia begitu ya, ujian, cobaan. Kalau bahasa Arabnya ini dirangkum dengan kalimat musibah. Tetapi kita lihat bahasa Indonesia ada namanya cobaan dan ujian, dan ini datangnya kepada individu, beriman, muslim atau kafir. Seperti misalnya sakit, nggak mungkin orang sampai mati nggak pernah sakit. Cuma mungkin tinggal berat ringannya sakit itu. Dan ada penyakit standar, tidak ada orang tidak pernah flu misalnya, tidak pernah demam, itu sudah umum. Sakit perut, itu udah biasa tuh, sudah umum gitu kan. Ada juga yang sifatnya atau meninggalnya keluarga yang kita cintai dan seterusnya. Ada yang lain namanya bencana. Bencana beda. Nggak bisa kita misalnya kalau sakit perut saya mengatakan saya kena bencana. Tapi saya kena cobaan. Karena bencana ini sifatnya umum. Dia merata. Kena kepada mayoritas masyarakat kayak tsunami, gempa, longsor, banjir. Nah kalau yang pertama, cobaan-cobaan yang kita lalui dalam kehidupan sehari-hari ini pasti datang. Jadi Bapak Ibu harus tahu, sebagaimana kita sehat, kita pasti akan sakit. Sebagaimana kita muda, kita pasti akan, itu pasti. Sebagaimana kita hidup, kita akan mati. Sebagaimana ada dunia, ada akhirat. Itu selalu berpasang-pasangan. Orang kalau faham tentang sistem ini, pada saat dia sakit dia tahu. Misal dia flu. Dan umumnya cobaan datang pasti lebih sedikit dibandingkan nikmat. Seperti misal sekarang Bapak Ibu sini yang hadir. Anggap umur seseorang di antara kita misalnya 50 tahun, 60 tahun orang yang tua misalnya. Baik, dari 60 tahun umur itu, mana lebih banyak? Merasakan kenikmatan atau merasakan cobaan? Umumnya orang merasakan kenikmatan. Mungkin dari sekian umur itu, dari 60 tahun misalnya, dia 40 tahun sehat. 50 tahun sehat, mungkin baru 10 tahun dia sakit. Atau mungkin kita dalam 1 tahun, 365 hari kita sehat. Tahun depan, 1 minggu Allah coba dengan flu. Kalau kita mau bicara adil, mestinya setahun sakit, setahun sehat. Atau setahun sehat, setahun sakit. Mestinya. Kalau difahami ini kita akan tenang dan bisa sabar. Oh ternyata Allah lagi mau melihat saya ini menikmati enggak, bersyukur enggak dengan nikmat yang ada kemarin. Karena ada orang begitu. Saking luar biasanya nikmat Allah pada dia sampai dia lupakan itu. Dia bisa aktivitas, bawa mobil ke sana sini, keluar 1 tahun, 2 tahun, enggak pernah sakit. Akhirnya Allah coba dia, supaya dia tahu besarnya nikmat itu. Orang kalau sudah masuk di ruangan ICU, itu baru tahu bagaimana luar biasanya nikmatnya kesehatan. Kita pada saat meriang, baru kita tahu nikmatnya minum air es itu.
Orang itu minum teguk dengan enaknya, kita sentuh aja ketakutan, gitu kan? Nggak bisa. Maka cobaan-cobaan juga punya makna di sini, supaya manusia sadar. Ulama merincikan tentang manfaat sabar dalam cobaan ini yang datang secara individu ya. Yang pertama, agar dia menyadari bahwasanya dia makhluk. Itu harus disadari ini Bapak Ibu sekalian. Kena cobaan kita sakit, kita lemah, kemudian ada target kita yang tidak bisa terpenuhi, ya. Itu semua untuk memberikan kesadaran bahwasanya kita makhluk, kita punya batas. Kita punya batas. Makan kita terbatas, aktivitas kita terbatas. Ada saatnya walaupun kita mengejar target yang besar, tapi kita capek, letih, harus istirahat. Maka dia sadar bahwasanya dia makhluk. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, dari masalah cobaan dan ujian ini, untuk mendapatkan ekstra pahala atau janji-janji dari Allah. Jadi di surga itu misalnya ada derajat kita nggak bisa jangkau kecuali 100 tahun puasa. 100 tahun sholat malam. Tapi umur kita cuma 80. Dari 80 juga yang kita pakai ibadah paling cuma 50. 30 habis pada hal-hal yang jalan-jalan lah, masa anak-anak sebelum balik lah, segala macam. Baik, bagaimana caranya? Sementara Allah dengan kemahamurahannya mau kita dapat fasilitas itu. Maka Allah coba dengan penyakit 10 tahun. 10 tahun dapat derajat yang 100 tahun. Karena semua jenis ibadah itu pasti balasannya lebih besar daripada cobaannya. Mungkin kita sholat 2 rakaat saja, sudah cukup membuat kita diberikan kesehatan 2 tahun. Allah membalas dengan banyak hal. Dan Allah itu kalau membalas tidak pernah pas-pasan. Pasti Allah mengatakan bighairi hisab. Enggak ada perhitungannya kalau Allah sudah balas. Kalau kita berniaga dengan Allah, tanda kutip di sini, pasti kita akan untung dibandingkan berniaga dengan manusia yang sama sekali tidak pernah kecuali ada perhitungan. Sementara Allah SWT tidak seperti itu. Sedikit beriman, sebagaimana hadis qudsi, kalau hambaku mendekatkan diri kepada aku 1 jengkal, aku 1 siku. Ya, kalau dia 1 siku, aku 1 lengan. Bahasa sederhananya gitu ya. Kalau dia berjalan, saya berlari kepadanya. Sedikit ibadah, Allah sentuhkan keimanan. Kita merasa dekat dengan Sang Pencipta Allah. Begitu pula kalau orang-orang yang fasik, itu kalau orang beriman. Kalau orang beriman diberikan cobaan, maka untuk tinggikan derajatnya. Kalau orang fasik, muslim yang banyak dosanya, belum sempat taubat, atau orang kafir, untuk menjadi peringatan buat dia. Supaya dia berhenti. Gitu kan? Sejahat-jahatnya seseorang, Bapak Ibu sekalian, ada saatnya dia capek, dia tidur malam hari. Supaya dia sadar ini salah. Seringkali dia merasa mimpi buruk. Dia merasa juga ketakutan. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala punya cara mengirim sinyal kepada dia untuk berhenti dari kejahatannya. Bahkan saya pernah bahasakan, kepergoknya seorang pencuri itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Karena kalau tidak kepergok, mencuri terus. Tapi kapan dia kepergok, dia kapok, dia nggak mau. Maka ini harus digarisbawahi. Dan seringkali sebelum dia mencuri pasti datang sinyalnya Allah. Yang paling sederhana ketakutan, khawatir. Kemudian kalau tetap melangkah, Allah datangkan dia kepergok orang lain. Kalau tetap melakukan lagi, nanti akhirnya Allah SWT berhentikan dengan caranya. Masyarakat atau manusia digerakkan oleh Allah untuk menggebukin dia supaya dia berhenti. Ya. Jadi jangan sampai menunggu cobaan Allah lebih berat datang, baru kita mau berhenti. Orang mukmin itu cerdas. Begitu peringatan datang, dia berhenti segera. Begitu dia mau selingkuh berbuat dosa, ada rasa takut, berhenti sudah. Selesai. Tetap dia melangkah, nanti suaminya atau istrinya telepon. Peringatan lebih jauh. Nggak mau diangkat, tetap melangkah, ini lebih berat nanti. Makin dibiarkan, makin berat nanti. Nanti akhirnya ketemu sama tetangganya, kelihatan oleh orang, malu. Tetap juga dia ngotot. Oh ini kalau di Jakarta ketahuan, kalau ke Bogor nggak ketahuan. Nanti di sana lebih parah, pas masuk hotel kepergok sama polisi. Malu di media, diangkat semuanya. Nah jadi masalah. Jadi orang mukmin itu cerdas, dia harus tahu. Dan sudah saya bilang, setiap ada waswas syaitan membuka pintu untuk kita buat dosa, sadarlah Bapak Ibu sekalian, dosa itu
adalah bagian kecil dari kehidupan manusia. Artinya sedikit sekali itemnya. Sementara yang halal, yang baik, itemnya banyak sekali. Kalau kita diberikan hawa nafsu lalu tidak dikasih kesempatan untuk melampiaskannya oleh Allah, ini bahaya memang. Susah sekali. Tapi enggak, Allah kasih kita nikah. Udah sampai hamil silahkan. Enggak ada masalah. Enggak malu, anaknya jelas statusnya, dan seterusnya. Ya. Jadi poin yang kedua tadi, manfaat daripada sabar adalah Allah meninggikan derajat bagi orang-orang beriman, dan Allah memberikan peringatan bagi orang-orang fasik untuk berhenti, dan juga orang-orang kafir. Yang ketiga, manfaat daripada sabar, agar seseorang lebih merasakan besarnya nikmat yang sedang Allah berikan. Agar seseorang lebih merasakan besarnya nikmat yang sedang dia rasakan atau diberikan. Sudah saya kasih contoh. Orang kalau sudah sakit, baru dia tahu nilainya kesehatan. Pada saat punggungnya sakit, dia lihat ada orang olahraga dengan semangat, nggak sakit. Enak sekali rupanya. Ya. Makanya kata Nabi SAW, dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia, kesehatan dan waktu luang. Jadi Bapak Ibu jangan lalai dengan sehat itu. Luar biasa nikmatnya Allah. Kita bisa duduk, tekukin kaki sekarang seperti ini, nikmat yang luar biasa. Bagaimana kalau sudah lututnya sakit? Enggak bisa. Kita masih bisa melihat, ada orang buta, kita masih bisa mendengar, ada orang tuli, kita masih bisa berbicara, ada orang bisu. Ya. Jadi bersyukur kepada Allah SWT. Nah, dengan cobaan datang, kita akan lebih tahu nilainya nikmat itu. Kita akan lebih tahu nanti. Kayak tadi orang, kalau sudah meriang baru tahu nikmatnya minum air es. Dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke dalil yang setelahnya. Dan ini maksud saya adalah dalil yang kita bahas masalah ujian dan cobaan dulu. Tadi ya, yang datang secara individu. Manfaatnya sudah kita sebutkan, dalilnya adalah Al-Baqarah 155. Kalau ini pasti akan datang. Kayak misalnya tadi sakit, ya, kemudian gangguan orang, hilangnya barang, meninggalnya orang yang dicintai, secara individu kafir atau beriman akan datang. Dalilnya Al-Baqarah 155, di buku kita ada itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan memberi cobaan kepada kalian. Ini yang dimaksud adalah cobaan dan ujian tadi yang datang kepada individu. Beriman atau kafir sama datang kepadanya. Namun kita sudah jelaskan kalau orang beriman manfaatnya meninggikan derajatnya, melipat gandakan pahalanya. Orang kafir atau fasik untuk memberi peringatan, berhenti dari kesalahannya. Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian dengan Allah gunakan kalimat sedikit. Mungkin bagi kita sudah besar, tapi bagi Allah kecil sekali. Bahkan ada hadis yang berbunyi Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Enggak mungkin, pasti kita mampu lakukan itu. Allah mau kita belajar. Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan jiwa, dan sedikit hasil buah-buahan. Panen. Keuntungan didapatkan. Dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang sabar. Dan di sini saksi bahasan kita adalah berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Dia jadikan sebagai perangkatnya. Kalau bencana, tadi kita jelaskan ujian dan cobaan. Kalau bencana yang sifatnya merata, semua orang kena, maka ini hanya disebabkan karena dosa yang merata pula. Kalau di satu komunitas masyarakat itu tersebar perzinahan, tersebar riba, tersebar segala macam, jangan heran kalau datang cobaan-cobaan, bencana maksud saya, bencana yang besar, banjir, longsor, apalah itu pasti datang. Kalau sudah merata dan tidak ada yang luruskan itu pasti terjadi. Dalilnya tidak ada dalam buku kita, ditulis surah Hud, surah nomor 11, ayat 117. Surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Sudah buka?
117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidak akan pernah Tuhanmu membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Sudah? Kita pindah dari selanjutnya surah Al-Qasas. Jadi perhatikan tadi Hud itu 117, bukti nyata Allah menjanjikan kepada kita dan Allah tidak akan pungkiri janjinya. Tidak mungkin bencana datang sementara penduduk negeri itu bukan masih beriman. Muslihun itu berbuat kebaikan, kepatuhan. Artinya mereka berbuat kebaikan-kebaikan. Jadi nggak mungkin kalau kita patuh, kita sholat, kita ibadah segala macam, kemudian datang bencana, nggak mungkin. Kalau kita lihat Indonesia sekarang datang bencana, tapi masih belum merata ya. Ada banyak wilayah yang kena. Ini karena masih berimbang antara orang yang berbuat salah dengan orang yang berbuat baik. Tapi kalau merata, hampir seluruh negeri, seperti kita tahu negerinya kaum Lut. Satu negeri mayoritasnya homoseksual. Allah binasakan sekalian. Ya. Kaum Saleh, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Satu negeri semuanya pencuri, curang dengan timbangan. Mereka sudah saling tahu ini, saling mencuri. Sampai suami istri pun tidak saling tenang. Karena bisa ditipu oleh pasangannya. Dinasehatin nggak mau, dibinasain sekalian. Dalil yang selanjutnya surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat 58 dan 59. Al-Qasas 28, surah nomor 28, ayat 58 sampai 59. Ini rajin nulis karena mau ditanya atau mau ilmu ini? Hah? Saya lihat Masya Allah sekarang, wah rajin nulis. Nanti Tommy pertemuan akan datang, jangan taruh buku di sini. Saya mau lihat nulis nggak? Ilmu ini ya, untuk diterapkan dalam kehidupan, bukan karena buku. Baiklah, Alhamdulillah. Jangan ada yang tersinggung, karena kalau tersinggung berarti kena itu ya. Nggak tersinggung kok, tapi mukanya cemberut ya. Baik, kita baca surah Al-Qasas 28 ayat 58 dan 59. Saya bacakan 58-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Dan berapa banyak penduduk negeri yang telah kami binasakan. Banyak yang Allah SWT sudah binasakan. Ini diceritakan sebagian kecil yang sudah bersenang-senang dengan kehidupan mereka. Berfoya-foya, ya, zina sana sini, mabuk, segala macam mereka lakukan. Maka itu lihat tempat-tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi sesudah mereka. Kecuali sebagian kecil, ada sebagian orang yang masih menempati, tapi sudah tidak ada. Paling pun cuma jadi kenangan sejarah. Kayak kita tahu misalnya Madain Saleh yang ada di Saudi, yang tempatnya kaum Saleh. Ada sekarang kita bisa lihat tempatnya mereka, atau mungkin yang di Jordania yang dianggap itu juga bagian daripada kemungkinan di situ juga tempatnya, karena masih diterka-terka oleh banyaknya ahli sejarah gitu kan. Di Petra itu juga sama. Tapi kita cuma bisa lihat paling dijaga oleh pemerintah. Makanya Allah mengatakan, lihatlah tempat kediaman mereka, tidak ada lagi yang huni. Mereka punya dulu sudah foya-foya, mereka nyanyi-nyanyi, mereka nari-nari segala macam, tapi lihat tempat tinggal mereka, tinggal kenangan. Dan tidak ada yang ditinggali kecuali sedikit. Maknanya adalah hanya jadi kenangan sejarah. Dan kami adalah pewarisnya. Kami ambil alih tempat mereka. Udah, jadi bagian dari bumi kembali. Ayat 59. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina.
wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dan tidak ada Tuhanmu, hai Muhammad, mustahil Allah membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus ke kota-kota tersebut Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Pasti sampai dulu peringatan. Allah enggak, walaupun negeri itu zalim, tapi belum ada orang yang menyampaikan kebenaran, maka Allah belum binasakan. Orang-orang Quraisy itu menyembah berhala udah lama. Dari zamannya Amr bin Luhai, ratusan tahun sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Tapi memang belum ada yang sampaikan kepada mereka masalah itu. Sampai Allah lahirkan di kota mereka Nabi Muhammad SAW, didakwahi 13 tahun, sampai Nabi diusir dari Mekah, masih mendakwahi dari Madinah 10 tahun, tidak mau juga, udah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala hukum. Tapi karena mereka membuka diri 10 tahun, tahun 10 Hijriah, tahun 8 Hijriah, awal tahun 9 Hijriah, Nabi SAW menyerang mereka, akhirnya mereka takluk dan dikuasai, banyak masuk Islam. Ya sudah, mereka menerima hukum Allah, maka Allah SWT tidak jadi hukum. Dan tidak ada Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota atau di kota tersebut seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami. Dan perhatikan penutupan ayat. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan apa? Kezaliman. Enggak mungkin Allah binasakan kalau tidak berbuat kezaliman. Maka ini perlu digarisbawahi. Harus ada penyebab dulu. Para sahabat mengatakan, kami sangat tahu dan sadar kalau kami akan memenangkan peperangan melawan musuh kalau kami sudah dengar dalam benteng musuh mereka mencaci maki Allah dan Rasulnya. Betul mereka orang kafir, didakwahi, dikepung, tapi masih terjadi perang manusia biasa. Kapan kemenangan Allah datang? Justru kalau makin memuncak kejahatan mereka. Kami tahu kami akan menang, justru kalau kami dengar cacian dari benteng musuh kepada Allah dan Rasulnya. Kapan mereka mencaci maki itu sudah selesai, besok kita menang tuh. Seperti itulah. Karena ada kezaliman yang terjadi yang luar biasa, maka Allah binasakan. Jadi ini dalil-dalil berhubungan dengan masalah bencana. Kita pindah ke dalil selanjutnya, kembali ke buku kita. Tadi itu kita ambil dari Al-Baqarah 155 ya. Kita rincikan tentang masalah perbedaan antara ujian, cobaan dan bencana. Serta dalil masing-masing. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalil yang ketiga dalam bahasan bab sabar ini. Dalil tentang pentingnya sabar dan diperintahkan dalam agama, surah Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Di buku kita ada ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Termasuk puncak sabar, kalau berhubungan dengan hukum Allah, tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah. Itu puncak kesabaran. Puncak kesabaran dalam hubungan dengan Allah, misal Allah kasih penyakit, ya, berhubungan dengan Allah, tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah. Puncak kesabaran kalau cobaannya dari manusia, difitnah, digibah, diganggu, dibenci, tidak membalas keburukan mereka dengan keburukan. Itu puncak kesabaran. Sekali lagi, kalau berhubungan dengan haknya Allah, puncak kesabaran, artinya yang paling banyak pahalanya, tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah. Dia sakit, hanya menyebutkan kepada Allah. Kalaupun misalnya dia harus konsultasi sama dokter, dokter yang tahu. Tidak ada semua orang tahu. Ada orang subhanallah flu, satu kampung semua tahu kalau dia flu. Semua tahu. Semuanya keluh kesah. Dan puncak kesabaran, kalau cobaan dari manusia, tidak membalas keburukan mereka dengan keburukan. Jangan dia gunjing kita, kita gunjing juga. Jangan dia fitnah, kita fitnah. Jangan dia benci, kita benci. Sama-sama bodoh ini berarti. Balaslah kebodohan dengan kepintaran dan kecerdasan. Senyum, bijaksana. Tidak perlu sama sekali kita membalas kebodohan dengan kebodohan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita akhlak yang luar biasa.
Saya kadang-kadang kalau baca sejarah beliau itu, coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa manusia ini. Wajar Allah subhanahu wa ta'ala memilih sebagai penutup para nabi dan rasul. Beliau sudah diganggu, dilemparin kotoran, dilempar batu segala macam, sabar. Enggak melawan, karena dia tahu, Nabi SAW tahu orang-orang ini bodoh. Dibiarin saja. Dan pada saat pembebasan, itu di Mekah ya, pada saat pembebasan kota Mekah terjadi, ada 10 orang dari orang kafir yang Nabi SAW bilang, dimanapun kalian temui 10 orang ini bunuh. Penjahat berat. Karena Nabi SAW waktu mau masuk ke Mekah, beliau bilang kepada Abu Sufyan, siapapun yang masuk ke rumahmu, hai Abu Sufyan, aman. Siapa yang masuk ke masjid, aman. Kata Abu Sufyan, rumahku masih kecil, masjid masih kecil ya Rasulullah. Karena dia sudah syahadat waktu itu. Kata Nabi SAW, siapa yang menutup pintu rumahnya, dia aman. Nanti kalau pasukan muslim masuk ke Mekah, dia nggak ada di jalan, dia dalam rumah aman, nggak akan diganggu. Tapi kalau di jalan ini, bebas hukumnya. Bisa dibunuh, bisa segala macam. Kata Abu Sufyan, kalau ini luas. Dia pun pulang sampaikan kepada orang-orang Mekah masalah itu. Tapi Nabi SAW titip pesan pada pasukan. Siapapun yang kalian temukan masuk masjid haram, ke rumah Abu Sufyan, masuk ke rumahnya masing-masing tutup pintu, jangan ganggu. Kecuali 10 orang. Ini 10 orang harus dihukum. Jahat sekali. Gitu kan? Ternyata dari 10 orang ini, Bapak Ibu sekalian, yang terbunuh hanya 3 orang. Karena mereka pun pada saat bertemu dengan Nabi SAW tidak mau minta maaf. Sombong sekali. Yang 7 orang masih dimaafin. Karena mereka minta maaf dan masuk Islam. Termasuk adalah Wahsy yang membunuh paman Nabi SAW di perang Uhud. Yang menombak Hamzah. Dan merobek dadanya sehingga mengeluarkan jantungnya gitu kan. Itu pembebasan kota Mekah. Nabi bilang termasuk Wahsy. Dimanapun kalian temui. Walaupun dia bergantung pada kiswanya Ka'bah, bunuh. Tapi ternyata waktu Wahsy dengar itu, dia langsung segera datang kepada Nabi SAW minta maaf. Lalu kemudian dia syahadat. Nabi SAW terima. Bayangkan sakit hatinya Nabi SAW pada saat itu, pamannya dibunuh. Kata para sahabat, karena Hamzah ini paman Nabi yang sangat Nabi sayangi. Karena 2 orang pamannya yang sempat masuk Islam, Abbas dan Hamzah. Hamzah yang paling besar perannya. Karena masuk Islam dari awal fase Mekah. Abbas masuk Islam sebelum pembebasan kota Mekah. Di tahun 8 Hijriah. Kata para sahabat, kami tidak pernah melihat Nabi SAW menangis terisak-isak dibandingkan pada saat dia melihat jenazah pamannya Hamzah di Uhud. Luar biasa gitu. Karena sudah tidak dikenal, wajahnya, hidungnya dipotong, darah-darah. Semuanya dadanya dirobek, segala macam lah. Hal yang buruk sekali. Yang bunuh Wahsy. Tapi waktu Wahsy datang, maafkan saya Rasulullah, saya akan syahadat. Berat ini sebenarnya. Tapi Nabi SAW mengatakan baiklah, syahadat, selesai. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, ikut sama ayahnya, suka perangi Islam. Gitu kan. Tapi setelah pembebasan, Nabi juga bilang, Ikrimah bin Abi Jahal dimanapun kalian temui, bunuh dia. Dia dengar, istrinya Ummu Hakim masuk Islam duluan. Baru istrinya mengatakannya Rasulullah, berikanlah keamanan kepada Ikrimah. Saya akan coba ajak dia masuk Islam. Kata Nabi SAW, silahkan. Padahal ini tadi orang musuh Islam, suka perangin Islam. Sampai waktu pembebasan kota Mekah pun, banyak orang masuk Islam. Ikrimah masih keluar dari kota Mekah, masih bentuk pasukan menyerang muslimin. Tapi subhanallah, hati Nabi SAW mulia. Memaafkan, didahulukan. Karena memang Islam menyuruh kita itu ya. Dan sudah pernah saya jelaskan, kalau orang pun menyakiti atau menyakiti kita, yang paling pertama perintah agama apa? Maafkan. Itu dulu. Nah, misal kalau orang menggibah, orang menggunjing ya, fitnah, yang paling pertama maafin. Baik Ustaz, kalau saya maafin, bagaimana dia? Ya, apakah dia akan lepas dari hukuman Allah? Jawabannya tidak. Tak usah khawatir soal itu. Karena syarat dia lepas dari hukuman Allah, dia harus minta maaf. Selama dia tidak minta maaf, maka hukuman Allah mengancam dia. Kita disuruh begitu ada orang yang datang mengganggu kita, maafin duluan. Supaya kita dapat pahala. Hati kita jadi bersih. Begitu perintah Allah. Gitu kan. Sudah begitu perintah Allah. Begitu pula dengan pasangan hidup, Bapak Ibu sekalian. Orang mudah memaafkan memang. Gak usah dendam-dendaman. Ya.
Jadi WA-WA yang sudah disimpan dari 5 tahun lalu hapus. Hapus semua itu. Ya. Semua yang pernah disimpan berhubungan dengan suami hapus. Jangan keluar dari majelis ini kecuali hapus ya. Ya mau hapus BBM atau WA-nya kepada suami yang buruk, saya kasih hadiah buku. Tidak usah ada pertanyaan. Supaya hatinya bersih. Allah bilang wal afina anin nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang baik-baik. Jadilah orang baik, ya. Jadi puncak daripada pahala sabar kalau berhubungan dengan haknya Allah, kita tidak berkeluh kesah kecuali kepadanya. Dan puncak daripada pahala kalau seseorang lagi dicoba melalui manusia, maka tidak membalas keburukannya dengan keburukan. Justru sebaliknya memaafkan. Dan ayat surah Az-Zumar akan berlaku pada dua orang ini. Yang berkeluh kesah hanya kepada Allah dan tidak membalas keburukan manusia dengan keburukan yang sama. Yang Allah bilang tadi Az-Zumar, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tanpa batas. Ada seorang orang soleh, Bapak Ibu sekalian, kisah berhubungan dengan keluh kesah kepada Allah. Orang miskin, anaknya 4-5 orang, susah hidupnya. Kisah dulu, kisah klasik. Dia lagi duduk, istrinya hidangkan makan pas-pasan antara dia, istri sama anak-anaknya 5 ini. Orang miskin, susah hidupnya. Ada yang ketuk pintu malam-malam, begitu ketuk pintu dibuka, dia suruh istrinya buka. Buka, ternyata orang miskin yang lain minta makanan. Orang miskin yang lain minta makanan. Maka istrinya lihat ke suaminya, apa perintahnya nih? Suaminya bilang kasih aja. Semuanya dikasih. Karena kalau dibagi dua gak cukup. Orang miskin tuh bawa anaknya banyak. Gak cukup makanan. Lalu kemudian istrinya sama suaminya, suami istri orang beriman kepada Allah, tahu. Ya sudah sabar. Tapi subhanallah beberapa saat kemudian, kalau kita beberapa jam kemudian lah, menjelang malam hari, lebih gelap ya, sudah mulai masuk pertengahan malam, jam 12 malam. Mereka kelaparan semua. Istrinya bilang, anak-anaknya nangis. Saya lapar, kamu juga lapar, anak-anak lapar, bagaimana? Kata suaminya, tenanglah. Saya akan coba cari jalan keluar, minta kepada Allah. Istrinya gak paham suaminya mau kemana. Dia pakai bajunya, baju keluar, kemudian dia keluar pergi ke masjid dekat rumahnya. Malam hari, jam 2 malam. Dia keluar, dia masuk di masjid, lalu dia sholat tahajud. Dan ini sifat orang beriman. Berkeluh kesah sama Allah itu jangan cuma hal yang besar, dari hal yang kecil. Manja sama Allah itu baik. Ngeluh terus, minta terus sama Allah. Allah suka hambanya yang tamak dengan rahmat Allah. Tamak dengan rahmat Allah. Sudah sehat, minta ditambah kesehatan. Sudah kaya, minta ditambah kekayaan. Selalu minta tamak dengan rahmat Allah. Dan sudah pernah saya bilang, meminta sesuatu agar nikmat ditambah atau bertahan, itu adalah pahala lebih besar daripada kalau cobaan sudah datang baru kita minta diangkat cobaan tersebut. Kita sehat, minta agar Allah pertahankan kesehatan, itu lebih besar pahalanya dibandingkan nanti sakit baru minta disembuhkan. Jadi tamak dengan rahmat Allah itu penting. Kalau bahasa saya sebenarnya bermanja-manja sama Allah. Selalu ya Allah bantu, ya Allah tolong, ya Allah mudahkan, ya Allah terus hidupnya. Kalimatnya selalu begitu. Orang ini masuk ke dalam masjid, dia sholat malam lalu dia minta sama Allah, doanya begitu. Ya Allah, engkau tahu aku kelaparan dengan istriku dan anakku malam ini, maka berilah kami makan. Minta makan sama Allah. Ya. Maka yang terjadi dalam kisah ini dikatakan ada seorang raja, pemimpin wilayah itu, sudah 1 minggu mau taubat. Sudah seminggu mau taubat. Dia tidak tahu harus kemana. Pada malam itu, di mana orang soleh yang miskin ini sedang ibadah, minta tolong kepada Allah dikasih makan. Raja ini gelisah, dia keluar lalu dia bawa 1 kantong uang emasnya. Dia bawa juga sekantong makanan yang terbaik yang dia punya di istananya. Kemudian dia bilang, ya Allah sebagai bentuk taubatku kepadamu, saya akan berikan ini kepada hambamu yang engkau tunjuk. Ya. Lalu kemudian sebagai bentuk juga, saya tidak memilih kecuali engkau yang memilih Allah, saya tidak akan pegang tali kekangan kuda ini. Saya biarkan dia jalan kemana. Akhirnya orang raja ini naik di atas kudanya, dia bawa itu kemudian jalan kudanya. Kudanya mampir di masjid yang ada orang soleh itu. Dia bilang, saya tidak tahu kenapa kuda ini mampir di masjid. Lalu saya turun, saya temukan dalam masjid. Waktu zaman dulu gak ada lampu, gak ada penerangan. Cuma dia dengar suara, gelap di masjid. Dia masuk, temukan ada orang ini lagi berkeluh kesah sama Allah.
Minta ya Allah saya sama istri saya kelaparan sama anak-anak, berilah kami makan. Gitu kan. Maka dia bilang, raja ini pun setelah orang itu berdoa sholat lalu dipanggil. Dia bilang, saya seorang raja di sini, saya raja di sini, saya sadar bertobat kepada Allah dan saya dengar doamu. Tadi kau minta makanan. Maka ini saya kasih. Ini harta saya yang saya niat sedekahkan dengan makanan. Ambillah. Dan kalau kau punya masalah lagi, datang ke istana saya. Kapan saja. Kira-kira saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian, kita jujur menjawab. Kalau seandainya kita di posisi orang ini, kita sudah dapat solusi. Kalau kita sekarang mungkin ada orang kasih kartu nama, nih ya, butuh apa saja telepon saya. Misal presiden, tidak usah presiden, terlalu tinggi lah. Misal seseorang kita temui orang kaya, ada masalah apa saya telepon ke saya akan bantu. Saya yakin umumnya orang meninggalkan Allah pada saat itu. Udah selesai, dia pikir orang ini sudah bantu, sudah selesai. Tiap hari telepon orang itu, telepon dikasih bantuan. Perhatikan orang soleh ini apa yang dia bilang. Waktu raja itu bilang kalau ada keperluan apapun datang ke istana saya. Dia bilang, saya demi Allah tidak akan datang kepada anda kalau saya punya masalah. Tapi saya akan datang kepada Allah, Tuhan saya dan Tuhan anda yang telah mengutus anda datang kepada saya malam ini membawa makanan. Justru kalau ada sudah solusi dari Allah, makin dekat sama Allah. Jangan sudah dikasih lupa ini. Ini poin penting bagaimana kita jaga berkeluh kesah kepada Allah. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu sekalian, masa sih saya bisa sembuh hanya karena saya sujud? Masa sih saya bisa mendapatkan keturunan hanya karena saya sujud? Ini kesalahan ini. Justru harus kita fahami kalau itu bisa. Dan Allah punya cara. Setiap jawaban Allah kalau datang itu sesuai dengan sistem atau sunnatullah yang telah Allah ciptakan di alam kita ini. Misal saya berkeluh kesah, ya Allah sendal saya putus gantikanlah. Sahabat begitu ya. Para sahabat Nabi itu kalau sendalnya putus, ya Allah sendal saya putus gantikanlah. Allah enggak lemparin sendal dari langit. Enggak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Allah gerakkan sesuai dengan sistem yang ada. Allah buat ada orang lain melihat kita kasihan dikasih sendal. Atau dia dapat duit dia bisa beli sendal. Jawabannya Allah begitu. Dalam bentuk sinyal datangnya. Jadi harus peka menangkap itu. Kemudian selanjutnya, tentu juga yang ini tadi contoh kisah orang yang berkeluh kesah kalau berhubungan dengan cobaan dari Allah ya. Dia tidak keluh kesah kecuali kepada Allah. Sekarang kita masuk ke contoh kalau cobaan dari manusia. Tadi saya bilang orang digunjing, orang dihina, orang difitnah segala macam. Dia tidak balas kebodohan dengan kebodohan. Jangan pelanggaran dengan pelanggaran. Pasangannya selingkuh, dia juga selingkuh. Dua-dua dosa. Dua-dua dihukum sama Allah. Tidak ada urusan sama kita itu. Tidak ada urusan sama kita. Ya. Maka kisahnya seperti misalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah lagi jalan dicaci maki oleh seseorang tanpa sebab ini. Datang tiba-tiba caci maki dia. Ibnu Abbas dengarin saja apa yang disampaikan orang itu. Sudah selesai kata Ibnu Abbas, sudah selesai. Dia bilang iya, orang ini kebetulan lihat Ibnu Abbas pakai jubah baru. Ini kamu itu mentang-mentang sahabat Nabi, kamu itu pakai jubah mahal-mahal segala macam. Hasud, orang hasud gitu. Tiba-tiba bayangin kalau kita lagi naik di mobil orang ketuk kaca. Kamu kenapa pakai mobil baru? Kamu kenapa? Apa urusannya sama orang ini gitu? Mungkin kita marah-marah sama orang ini. Ibnu Abbas diam, didengarin semua sudah selesai. Karena tidak mungkin tergerak orang ini mengucapkan sesuatu kecuali memang ada sebabnya. Dia biarin, sudah selesai kamu sudah. Baik, dibuka jubahnya, ini ambil hadiah buat kamu. Sampai orang itu malu. Sudah caci maki dikasih hadiah lagi. Dan yang dia sorotin ini adalah jubahnya Ibnu Abbas. Sampai akhirnya menjadi muridnya Ibnu Abbas. Nah, bisa nggak kira-kira kalau orang ketuk kaca mobil, kenapa pakai mobil baru? Ambil deh mobilnya. Baik, kisah yang lain, Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Ini cucu Nabi SAW, anaknya Husain. Ya. Radhiyallahu anhu ajma'in. Terkenal dengan Zainal Abidin. Masyhur dengan kesalihannya. Dia pernah jalan dicaci maki oleh orang. Tanpa sebab ini. Mentang-mentang kau turunan Nabi, mentang-mentang kau begini, mentang-mentang kau begini, dicaci maki. Dia diam saja. Dia nggak bicara banyak. Didengarin. Orang-orang sekitarnya sudah marah nih. Tapi karena dia diam, orang diam semuanya. Sampai udah selesai dia bilang, wahai saudaraku, kalau seandainya kamu tahu lebih banyak tentang aku, mungkin kau akan lebih banyak cerita tentang keburukan. Saya ini banyak dengan keburukan, gitu kan? Kemudian dia bilang sama orang di sekitarnya, ada pegang uang, ada bawa duit. Kasih orang ini 1000 dirham. Dan tunjukkan alamat kita. Siapa tahu dia punya hajat. Orang itu jadi tambah malu gitu. Ya.
Karena perilaku akhlak yang mulia, dan ini yang Islam ajarkan kepada kita. Pada saat kita kepancing emosi, kontrol, tenang. Jangan dibalas. Gak ada gunanya itu. Gak ada manfaatnya. Hanya akan merusak kejiwaan kita. Kata-kata jadi kasar, hidup kita jadi tidak tenang. Ya. Tapi kalau kita gunakan teori syar'i ini, kita akan tenang. Tetap bisa makan, tetap bisa tidur, tetap bisa segala-galanya. Baik, kita pindah dalil yang selanjutnya, yang keempat oleh Imam Nawawi rahimahullah, diangkat surah Asy-Syura ayat 43 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Asy-Syura 43 ada di buku kita itu. Tapi orang-orang yang sabar dan suka memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian termasuk hal-hal yang diutamakan, pahalanya besar. Bukan balas keburukan dengan keburukan. Sabar, maafin. Sabar, maafin. Itu teori syar'i. Yang pilih selain ini susah hidupnya. Dia dicoba sama Allah, ada orang datang ganggu dia untuk meninggikan derajatnya, lalu dia balas. Nggak jadi dapat derajatnya. Ya sabar. Orang ujian. Kita lagi mau ujian, masuk di ruangan panas. Tapi ujian untuk naik kelas. Mati AC-nya. Sabar aja. Pasti akan dapat sesuatu. Selanjutnya Al-Baqarah 153. Allah yang maha suci dan maha tinggi menyuruh kita menjadikan sabar dan sholat sebagai perangkat kita untuk bisa melalui kehidupan kita di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah selalu bersama dengan mereka. Dan di sini sabar sekali lagi seperti definisi awal ya. Bukan sabar elus dada duduk manis. Itu enggak. Biasa ada masalah di Indonesia, sabar ya disuruh duduk tenang. Bukan itu. Sabar tadi terima takdir Allah, ikhtiar semampunya sesuai dengan syariat. Ada orang utang dengan kita enggak bayar. Udah saya sabar aja. Enggak. Maksudnya duduk saya nggak usah nagih. Nah, nagih. Ikhtiar. Sampaikan ini sudah jatuh tempo, bayar saudaraku. Kalau enggak nanti berat hari kiamat. Ingatkan. Kalau dia juga tidak mau ya sudah. Di situ kita sudah ikhtiar. Kembalikan kepada Allah SWT. Kemudian juga surah Muhammad ayat 31 dalil selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan sabar di antara kalian. Pasti di sini Allah SWT akan menguji orang-orang ini sabar atau tidak gitu. Baik, dan ayat-ayat kata Imam Nawawi rahimahullah dalam masalah ini sangat banyak dan sangat populer sebenarnya. Tapi ini sebagian kecil dari ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan sabar. Kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab kita ini, nomor 26. Jadi berarti Bapak Ibu sudah belajar sampai hari ini 26 hadis. Sudah hafal berapa? Kok balasnya ketawa? Saya tanya berapa? Kalau baca anak SD juga bisa. Nah. Saya bacakan hadisnya dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma baina as-samawati wal ard. والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبكها. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Terjemahannya, bersuci itu adalah separuh keimanan atau bagian daripada keimanan. Kita lihat situ ada footnote nomor 62 di bawah, ada tulisan kecil. Artinya kelipatan pahala bersuci itu bisa mencapai derajat setengah pahala iman. Bersuci maksudnya adalah wudu, selalu wudu. Wudu batal, wudu lagi, itu pahalanya besar.
Karena selalu kalau wudhu lagi, dia dalam keadaan suci, setiap saat bisa sholat, dan juga setiap kali dia wudhu dosanya gugur. Maka selalu dalam keadaan wudhu, usahakan komitmen itu, pertahankan. Itu pahalanya seperti mendapatkan setengah keimanan. Tentu keimanan sangat besar sekali gitu kan. Dan kalimat Alhamdulillah, kalimat mulia, kalimat suci, ini sering saya ucapkan di awal pembukaan materi. Selalu saya katakan itu. Kalau kalimat ini Bapak Ibu sekalian kalimat sederhana, tapi mahal sekali. Alhamdulillah, kata Nabi SAW, memenuhi timbangan pada hari kiamat. Sering mengucapkan Alhamdulillah, berat di timbangan amal hari kiamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terus. Dan puncak daripada kalimat syukur, Alhamdulillah diucapkan kalau seseorang mengucapkannya baik dalam keadaan senang atau sedih. Lagi ada nikmat atau ada cobaan. Lisannya cuma mengatakan Alhamdulillah. Cobaan pun datang, Alhamdulillah. Karena kadang-kadang ada hal yang kita anggap cobaan tapi ternyata nikmat. Seperti pernah saya jelaskan, lapar, haus. Orang kalau ditanya mau lapar atau haus gak? Mungkin jawabannya tidak. Tapi kalau tanpa lapar gak enak makan. Tanpa haus gak enak minum. Capek misalnya. Tanpa capek gak enak orang istirahat. Maka ini juga nikmat Allah. Kita memilahnya ini gak mudah gitu. Makanya puncak pahala daripada syukur yang akan menambahkan timbang atau memberatkan timbangan hari kiamat, selalu lisannya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa saja, Alhamdulillah. Mau keluar rumah hujan, Alhamdulillah. Mau pakai baju masih basah, belum disetrika, Alhamdulillah. Mau makan, belum selesai masakan, Alhamdulillah. Loh, saya sebutin hal-hal yang berat supaya sadar. Kalau orang kenyang bilang Alhamdulillah sudah biasa. Nah, orang mau keluar cerah, udah biasa Alhamdulillah. Tapi kalau kita sudah terbiasa bersyukur dalam hal-hal yang berat, maka hal yang dasarnya nikmat kita akan pasti mudah mengucapkan. Coba Bapak Ibu muhasabah deh, dalam sehari berapa kali bilang Alhamdulillah coba. Nah ya sudah dijalanin belum itu? Semuanya Alhamdulillah. Karena ini berat di timbangan amal hari kiamat. Belum lagi memang kalimat Alhamdulillah yang pendek ini, itu menjadi penyebab bertambahnya nikmat. Selanjutnya, dan kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi atau ia memenuhi antara langit dan bumi. Kata para ulama hadis yang dimaksud adalah pahalanya yang diberikan dengan mengucapkan dua kalimat ini, Subhanallah walhamdulillah, ini memenuhi antara langit dan bumi. Pahalanya besar sekali. Sampai ada hadis yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, saya mengucapkan satu kali saja, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lebih saya cintai daripada terbitnya matahari. Maknanya apa? Kalau orang ucapin sekali ini, lebih baik nanti, lebih gembira dia pada hari kiamat mendapatkan pahalanya daripada matahari terbit untuk bumi kayak sekarang. Semua makhluk bisa menikmati. Kalau matahari nggak terbit, gimana kita bisa aktivitas itu? Gelap terus seperti malam misalnya. Tapi ini luar biasa. Jadi matahari fungsinya sangat luar biasa. Menerangi kehidupan, semuanya membutuhkannya. Kalimat satu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar lebih baik daripada matahari terbit. Satu kali, bagaimana kalau 10 kali? Bapak Ibu lagi macet di jalan, daripada lihat plat mobilnya orang, di sebelah orang pakai helm warna apa, nggak perlu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau lagi iseng nggak ada kegiatan, nggak usah buka HP, telepon siapa ya, nggak, zikir. Baca Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau buka HP juga, rindu dengan pesan dari Allah, baca Al-Quran. Masa orang rindu dengan pesan temannya, pesannya Allah nggak senang gitu? Itu pesannya Allah dari langit itu. Baca, dan setiap huruf dapat pahala, ya. Menambah keimanan, banyak sekali manfaatnya. Kemudian dikatakan solat itu adalah cahaya. Makna solat itu cahaya, ulama hadis merincikan mengatakan setiap banyak maknanya, di antaranya
adalah yang kalau kita simpulkan dari keseluruhan pendapat, cahaya di sini bisa kita katakan 2 poin. Yang pertama, cahaya solat itu adalah memberikan cahaya di wajah, ya, dan dalam kehidupan si pelakunya yang mengerjakan solat. Jadi subhanallah, orang yang solat itu walaupun dia berkulit hitam dari Afrika, ada cahaya di wajahnya. Bukan tentu cahaya seperti cahaya lampu, tapi cahaya maksudnya bercahaya, orang suka melihatnya, gitu kan. Subhanallah, kalau kami punya teman-teman di Madinah dari Afrika, mungkin kulitnya sangat luar biasa gelap, gitu kan. Tapi pada saat kita ketemu senyumnya, tegurannya, kita merasa nyaman dengan orang ini. Saya telusuri ternyata teman-teman ini nggak pernah tinggalin sholat tahajud. Dan selalu ranking 1, luar biasa, cum laude terus nilainya. Saya dulu di kampus itu termasuk pribadi saya suka cari orang yang berprestasi. Siapa yang berprestasi saya dekatin. Apa sebabnya Allah berikan dia bisa jadi cum laude, bisa jadi gini. Sehingga saya bisa belajar dengan mereka. Dan jangan berteman sama orang-orang malas, orang-orang bodoh. Ini kita jadi seperti mereka nanti. Ya. Kita berteman dengan 10 orang pemalas, kita jadi pemalas. 10 orang ahli maksiat, kita jadi maksiat. Kita berteman dengan 10 orang soleh, kita jadi orang soleh. Tapi kelihatan cahaya. Yang kedua, makna sholat cahaya adalah Allah akan menjadikan sholatnya menjadi cahaya yang terang pada hari kiamat. Sehingga pada saat nanti ditimbang amal, maka sholat itu keluar bercahaya terang. Bercahaya terang. Tentu ada banyak makna yang lain ya. Di antaranya ulama hadis mengatakan cahaya, maksudnya cahaya juga dalam kehidupannya. Dalam arti kata, dia kalau kemana-mana, kalau dia sholat, maka sholat akan bisa menjadi petunjuk bagi hidupnya. Allah akan jadikan itu sebagai petunjuk hidupnya. Dia kemana di muka bumi ini juga begitu. Tapi yang kita simpulkan tadi 2 poin itu. Sholat akan menjadi cahaya di tubuhnya atau di wajahnya dan juga dalam kehidupannya. Dan yang kedua adalah menjadi cahaya pada hari kiamat di timbangan amal itu sendiri. Selanjutnya lanjutan hadis, sedekah adalah bukti. Kita lihat footnote nomor 63 di bawah. Bukti atas keimanan orang yang memberikan sedekah kepada yang berhak menerimanya. Dan sudah saya bilang Bapak Ibu sekalian, sedekah kata kunci kaya. Makin sering sedekah, makin besar pahalanya, makin terbuka pintunya. Kita bukan kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya. Islam sedekah pangkal kaya. Tidak bakal pernah bisa ketemu antara nabung sama sedekah. Orang kalau nabung nggak bakal keluarkan. Kalau sedekah berarti tidak bakal nabung. Terus makin royal di jalan Allah, maka makin besar yang datang. Pakai resep ini. Selalu kasih orang. Dan kalau kasih orang jangan nanggung-nanggung ini. Saya pernah jalan dengan salah satu kerabat, Masya Allah mobilnya mewah sekali, orangnya kaya raya. Kemudian di dekat kaca mobil ditaruh uang 1.000 baru. Dia bilang sama saya, ini saya kasih orang-orang miskin ini. Saya cuma nggak enak mau tegur. Tapi saya berpikir kalau dia taruh 100.000 di situ, mungkin tidak akan goyang sedikit pun kantongnya. Oh, luar biasa kaya raya. Tapi 1.000 rupiah dikasih orang miskin dalam kondisi kaya raya. Bagaimana ini? Padahal dia sebenarnya orang miskin yang datang kan cuma penyebab. Sebenarnya kita sedang transaksi dengan Allah itu. Mereka itu penyebab saja. Makanya para sahabat itu setiap hari ya. Mereka itu kalau sudah sholat duha segala macam keluar bawa kantong-kantong isinya harta mereka. Kalau ditanya mau kemana? Investasi. Investasi dengan Allah. Allah janjikan minimal 10 kali lipat. 1000%. Nggak akan pernah ada perusahaan apapun di muka bumi janjikan 1000%. Cash lagi. Kasih sekarang dikasih langsung. Hadis Bukhari, hadis Qudsi berbunyi kata Nabi SAW, ya bena Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam berinfaklah jalanku, aku akan berinfak untukmu. Royal. Di jalan Allah jangan perhitungan. Yang kita harus hemat, yang tidak boleh keluarkan di jalan maksiat. Tapi kalau di jalan kebenaran jangan hitung-hitungan. Tidak usah hitung. Korek kantongnya berapa yang tertangkap dan pegang, kasih aja. Jangan lihat dulu, oh ini kebesaran. Tukar dengan yang lebih kecil. Ya. Tadinya malaikat mau catat pahala besar, pindah ke pahala yang kecil. Sedekah bisa menjadi burhan atau bukti. Akan kata sebagian ulama hadis saksi. Akan menjadi saksi. Atau makna yang tepat adalah bukti
Allah akan buktikan dengan sedekahnya, Allah akan balas sedekah itu. Yang pernah saya ceritakan kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang pernah mendatangkan sekian ratus ekor unta, gitu kan, penuh dengan kebutuhan sehari-hari. Pada saat orang Yahudi dan orang munafik di Madinah menguasai pasar dan mereka meninggikan harga, maka Utsman mengutus 1.000 ekor unta, ya, pergi ke negeri Syam, beli semua kebutuhan-kebutuhan. Kemudian pas mau masuk ke Madinah, 1 ekor unta dipegang oleh 1 orang, ya. Berarti 1.000 ekor unta dengan 1.000 orang supirnya. Ya. Kalau kita 1.000, anggaplah 1.000 pick up. Kemudian Utsman bin Affan lagi tunggu di Madinah, tunggu datang. Rupanya orang-orang pedagang Yahudi dan munafik ini dengar. Mereka nahan kafilah itu dekat pintu gerbang. Jangan dimasukkan. Punya siapa ini? Mereka tanya pada pegawai-pegawainya Utsman. Mereka bilang Utsman bin Affan. Utsman dipanggil. Mau transaksi Utsman? Kata Utsman, berapa kalian mau beli? Kata mereka, ada 1 orang bilang, saya akan tambah setiap item 1 kali lipat, 100%. 1 dirham, 2 dirham. 10.000 rupiah jadi 20.000 langsung. 50.000 jadi 100.000. Semua ini saya beli sama unta-untanya. Kita masukin 1.000 pick up dari luar kota, isinya misalnya semangka, semuanya dibeli sama mobil-mobilnya. Kata Utsman, saya mau lebih. Ada orang bilang 2 kali lipat, 200%. Dia bilang saya mau lebih. Ada yang bilang 3 kali lipat. Saya mau lebih, kata Utsman. Sampai terakhir orang Yahudi paling kaya mengatakan, saya akan bayar tidak lagi orang lebih banyak dari saya. 5 kali lipat. Jadi kalau 1 dirham, jadi 6 dirham. Langsung dilipat gandakan. 10.000 jadi 60.000 rupiah. 100.000 jadi 600.000. Gitu. Kata Utsman, saya mau lebih. Kata si Yahudi itu, hai Utsman, kau sudah gila nih. Semua ini beli sama unta-untanya. Dilipat gandakan lagi harganya. 5 kali lipat. Dia bilang ada yang beli dari saya lebih banyak. Mau tahu? Mereka bilang tentu saja. Dia panggil pegawainya, iklanin di Madinah. Panggil semua umat Islam. Begitu mereka datang, Utsman bilang, saksikanlah ini semua wakaf buat kalian. Ambil. Gratis. Ini pedagang-pedagang semua tahu ini keuntungannya besar. Depan mata mereka diperebutkan oleh orang gratis. Gratis. Udah habis, kata Utsman, balik ke mereka. Apa kalian tahu siapa yang bisa beli lebih banyak daripada penawaran kalian? Kata si Yahudi tadi yang tawarkan 5 kali lipat, hai Utsman, apa lagi yang bisa kau jual? Udah habis. Kata dia, Allah membeli dari saya minimal 10 kali lipat. 10.000%. Begitu orang mukmin memahaminya. Jadi jangan ragu, keluar pasti datang. Mustahil tidak. Gak usah perhitungan dengan masalah ini. Jadi kalau ada celengan masjid lewat, jangan lagi cari uang yang kecil. Uang yang kotor. Kadang-kadang orang tidak malu sama Allah. Sudah dikasih kesehatan, cari koin lagi. Hah? Bunyi celengannya tuh. Selanjutnya, saksi bahasan kita di sini, was-sabru dia. Dan sabar itu pelita kehidupan. Artinya orang yang sabar, bercahaya hidupnya. Dapat petunjuk. Dan ini saksi bahasan kita. Dan kita tahu pelita artinya penerang di waktu gelap. Kita akan gunakan bahasa ini di bahasa Indonesia. Pelita itu kalau gelap, ya. Kemudian ada alat untuk digunakan menerangi, maka bisa dikatakan pelita. Biasanya dipakai pelita kehidupan, ya. Seperti itulah. Ini kesabaran. Dan sudah panjang lebar kita sebutkan dari definisi, manfaat dan seterusnya tadi dari awal bahasan. Kemudian lanjutan hadisnya adalah dikatakan Al-Quran adalah hujjah atau argumen yang membelahmu atau justru mencelakakanmu. Al-Quran harusnya kita baca, amalkan, pelajari. Itu akan jadi penolong. Baca, hafal, amalkan. Dan akan mencelakakan kalau apa ditinggalkan. Gak mau sama sekali dipelajari, gak mau tahu apa isinya. Muslim tapi tidak faham masalah ini. Terus saja, Al-Quran mengatakan jangan, dia mengatakan boleh. Ya, ini semua adalah pembangkangan. Ya, dia bisa mencelakakan seseorang. Kata Nabi SAW penutupan hadis, setiap orang berangkat di waktu pagi. Maksudnya adalah, footnote nomor 64, berangkat pagi-pagi untuk melakukan keperluannya. Maka ada yang memerdekakan dirinya dari azab. Dan ada yang membinasakan dengan menjauhkan diri dari hamparan ridha Allah. Maksudnya setiap orang di pagi hari sudah mulai beraktivitas, gitu kan? Untuk menjual dirinya. Maksudnya kepada Allah. Dia patuh, dia nikmati halal, dia jauhi yang haram, dia berarti menyelamatkan dirinya. Atau dia mencelakakannya. Maka ada yang memerdekakan dirinya dari api neraka
Dan ada pula yang justru membinasakannya. Orang yang sibuk dengan majelis ilmu kayak begini, orang yang sibuk transaksi jual halal, orang yang sibuk apalah ya, kegiatan-kegiatan mencari nafkah yang halal, jenguk orang sakit, bakti dengan orang tuanya, apalah. Ya, ini semua adalah memerdekakan diri dari api neraka. Tapi orang yang keluar dengan niat mengatur strategi menipu orang, mencaci maki orang lain dan seterusnya, ini semua adalah membinasakan dirinya sendiri. Dan hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Baik, ini hadis yang kita bahas. Kita akan lanjutkan satu hadis lagi ya. Hadis 27 baru kita buka pertanyaan, silakan ditulis di kertas tentunya sesuai dengan tema. Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nasan min al-ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum, thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indah. Faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Bahwasanya ada beberapa orang dari kaum Ansar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberi mereka, kemudian mereka meminta lagi, kemudian beliau memberinya atau memberi mereka hingga habislah apa yang ada pada beliau. Jadi di sini kata Nabi SAW ada banyak sesuatu, di situ ada kurma, ada segala macam, ada orang minta dikasih, ada datang lagi orang minta dikasih, sampai habis apa yang di sekitar Nabi SAW. Maka beliau bersabda kepada mereka ketika beliau telah menginfakkan segala sesuatu yang ada di tangan beliau, harta apa saja yang ada padaku, aku tidak akan menyimpannya dari kalian. Barang siapa yang menahan diri dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya dari minta-minta. Siapa yang muliakan diri tidak mau minta-minta, Allah akan jaga dia. Sebagaimana ada hadis lain yang berbunyi, siapa yang menjaga afaf, kemuliaan, tidak minta-minta, Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Dan siapa yang membuka pintu mengemis, maka Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Barang siapa yang merasa cukup, maksudnya dengan apa yang Allah berikan, maka Allah akan menjadikannya berkecukupan. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan menjadikannya sebagai penyabar. Dan seseorang tidaklah diberi suatu karunia yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya sedekah di jalan Allah tidak boleh ada perhitungan. Dan ada sebuah hadis yang lain, hadis sahih itu mulia sekali. Pernah Nabi SAW memotong seekor kambing. Kemudian setelah masak, Aisyah sudah masak, Nabi SAW suruh bagi-bagiin. Bagi-bagiin, hai Aisyah. Aisyah bagi-bagiin kepada tetangganya, kepada orang-orang. Dan Aisyah meninggalkan punggungnya kambing itu. Ada sisa di daerah tulang rusuk atau punggungnya, itu yang masih ada sisa ditinggalkan untuk Nabi SAW. Setelah Aisyah bagi semua, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apa yang tertinggal dari kambingnya? Kata Aisyah, tinggal punggungnya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, terbalik wahai Aisyah. Yang tertinggal seluruhnya kecuali punggungnya. Paham maksudnya? Jadi sebenarnya yang ada, yang masih sisa, justru yang sudah kita sedekahin tuh, kita akan bawa ke akhirat. Yang tinggal ini justru itu yang masih semestinya masih untuk kita makan saja selesai. Tapi yang kita kasih itu yang kita bawa. Itu yang tersisa, ini yang enggak tersisa sebenarnya. Karena hanya kita makan itu. Jadi makna ini dalam sekali. Bagaimana Nabi SAW berikan pelajaran kepada istrinya, kalau sedekah itu penting sekali. Dan yang kita keluarkan itu manfaatnya besar. Makanya Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan, dan kalau masih ingat statement ini, saya pernah bilang Abdullah bin Mas'ud berkata, siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit sehingga tidak dijangkau oleh pencuri dan dimakan oleh rayap, lakukanlah. Ada satu orang kaya yang lain, pernah sedekah terus kerjanya tiap hari. Dari keuntungan dagangannya,
dikembalikan ke modal sebagian sedekah terus sampai teman-temannya punya bangunan-bangunan yang banyak, dia masih belum, dia biasa saja. Maka teman-teman yang bilang, hai fulan, kalau kau lakukan seperti kami, pastilah kau berarti sayang dengan hartamu. Sekarang kau nggak sayang ini, habis saja berikan orang miskin terus. Dia bilang salah, saya justru sayang dengan harta saya. Saking sayangnya saya mau bawa harta saya ke sana, ke akhirat. Kalian yang tidak sayang, kalau kalian meninggal harta ini dibagi-bagi kepada ahli waris. Justru saya sayang dengan itu. Dengan sedekah itu berarti sayang. Ya. Kemudian penutupan hadis di sini dikatakan, atau dalam hadis dikatakan, siapa yang membuka pintu minta-minta, maka ini siapa yang tidak membuka pintu minta-minta, Allah akan membuatnya berkecukupan. Sudah janji dari Nabi SAW. Siapa yang buka pintu mengemis, maka ini berarti dia akan dibawakan pintu kemiskinan. Subhanallah, ada saya temukan orang kaya sebenarnya. Gitu kan? Kadang-kadang begitu kita temukan, datang ke rumah temannya, masuk di dapur minta ini, masuk di ruang tamu minta ini, minta. So, kenapa minta ini? Dia bisa beli, dia mampu gitu. Hadis Nabi jelas, siapa yang buka pintu minta-minta, Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Siapa yang mulia, dia menjaga kemudian. Beda kalau kita dikasih ya, bedakan antara kita dikasih hadiah, karena Nabi SAW terima hadiah, dengan orang yang sengaja mengemis, minta. Maka membuka pintu minta-minta, buka pintu kemiskinan. Dan siapa yang merasa cukup, tercukupkan di sini. Dan penutupan hadis mengatakan, dan barang siapa yang berusaha bersabar, dia mau melalui dengan kesabaran, maka Allah akan menjadikannya sebagai penyabar. Dan ketahuilah, seseorang tidaklah diberi suatu karunia yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, besar, manfaatnya dalam kehidupan. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai ajal menjelang datang, diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Sang Pencipta menjadi pahala. Dan kita mendoakan Indonesia untuk selalu makmur, damai, tentram, dan seluruh muslimin bersatu di bawah bendera tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kembali dalam segala ibadah mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah juga memberikan pemimpin-pemimpin yang muslim, yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana yang kita di majelis ilmu yang mulia ini. Allahu a'lam, ini mungkin yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.